Tuhan Yesus si Parman, au biru-biru nado, Yesus ko di horohaku, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, Yesus ko di horohaku, sai ihu tonoku ho. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali berjumpa di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan tentang kehadiran kita sebagai orang Kristen. Biarlah firman itu yang selalu membekali hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati kami agar firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Rasi-rasan waing dang dope mangidohamu marhite-hite guarhu. Pangidohamu ma asa majalohamu, asa gok halalasni rohamuna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, sepertinya sangat berbahagia sekali mendengar perkataan ini dari Yesus sendiri. Mintalah maka akan kuberikan. Seakan-akan manusia itu diberikan kebebasan untuk meminta apapun demi sukacitanya. Dan memang Yesus berkata seperti itu. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Namun kita juga melihat kadangkala atau bahkan sering juga kita meminta sesuatu kepada Tuhan tetapi tidak mendapat jawaban. Di lain waktu kita meminta dan Tuhan memberikan jawaban. Di waktu yang berbeda juga kita tidak meminta tapi Tuhan memberikan dan kita memperoleh dan kita bersukacita. Bapak Ibu saudara terkasih, di masa-masa terakhir kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus memberikan sebuah pesan keberadaan mereka sebagai orang benar akan menjadi hal yang memunculkan sukacita. Artinya sebagai orang Kristen harusnya itu mendatangkan sukacita bagi kita. Setidaknya satu hal yang ditekankan oleh Yesus adalah apa yang kamu minta akan diberikan. Dan dalam teks ini berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Artinya bukan hanya meminta apa yang kita mau, tetapi ada satu kata meminta dalam namaku. Jika kita andaikan dalam kehidupan sekarang, ketika kita meminta sesuatu dengan mengatasnamakan orang lain, orang penting atau orang hebat, permintaan kita mungkin akan cepat diberikan oleh orang lain. Saya meminta sesuatu kepadamu, saya disuruh dia, dan ternyata orang hebat, dan permintaan itu pasti akan terlaksana bukan karena kita, tetapi karena orang lain yang menyuruh kita. Bapak Ibu saudara terkasih, ini juga menjadi kritikan keras kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang menantikan Mesias pada saat itu. Terlalu sering manusia meminta tapi lupa siapa dirinya dalam hal meminta. Inilah mengapa orang-orang Yahudi menantikan Mesias atau juru selamat
itu seperti Daud, raja yang memihak kepada mereka, raja yang akan mendengarkan setiap permintaan. Kenyataannya, banyak dari antara mereka yang meminta kepada Yesus, tetapi tidak terjawab. Padahal Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan. Karena ternyata ketika kita meminta, ini bukan tentang apa permintaan, bagaimana kita meminta, tetapi siapa kita yang sedang meminta. Saya pernah meminta kepada seseorang, tidak diberikan. Di lain waktu, saya pernah meminta dan itu diberikan. Karena memang kita harus akui, keberadaan kita sebagai orang yang meminta itu sangat memengaruhi. Ketika dia mengenal kita, ketika dia mengasihi kita, permintaan kita pasti akan diberikan. Tetapi ketika dia tidak mengenal kita dan dia tidak tahu siapa kita, mungkin dia tidak akan memberikan atau mungkin bahkan menolak. Aku tidak mengenalmu, apapun permintaanmu aku tidak berikan. Sehingga kalimat ini di satu sisi sebagai ajakan, tetapi sebagai teguran juga kepada orang Kristen. Kita tidak sedang berlomba-lomba untuk meminta kemauan kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini menyadarkan kita ketika kita meminta, lihatlah siapa diri kita. Jangan-jangan Tuhan membenci kita, jangan-jangan Tuhan tidak mengenal kita. Sehingga buah dari kehidupan kita sebagai orang beriman, atau pada akhirnya nanti perjalanan iman kita ketika kita belajar firman Tuhan, tujuannya hanya satu. Bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, ini anakku yang kukasihi, aku mengasihinya. Semua permintaannya akan kuberikan. Ketika Yesus merasakan hal itu, ketika dia dibaptis, Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Yesus menempatkan dirinya sama dengan manusia ketika Yesus membuat sebuah perumpamaan. Akulah pokok anggur, engkaulah dahannya. Kita sama satu pokok. Dan ketika engkau tinggal dengan aku, engkau akan berbuah. Artinya pengakuan Allah itu juga harus terarah kepada kita sebagai orang Kristen. Apakah Tuhan mengenal kita? Apakah Tuhan mengasihi kita? Apakah Tuhan mencintai kita sebagai manusia? Jangan-jangan kita menjadi orang yang selalu memunculkan kebencian ataupun kemarahan Tuhan, amarah Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar setiap hari, marilah menjadi orang-orang yang selalu dikasihi Tuhan, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang selalu dipandang. Karena sebenarnya meminta kepada Tuhan itu bukan tentang lamanya kita berdoa, semakin semangatnya kita berdoa sambil menangis, sambil loncat-loncat, bukan seperti itu. Tetapi kita hadir sebagai orang benar kepada Tuhan, hadir sebagai orang yang dikasihinya. Karena dalam Mazmur 127 jelas dikatakan di situ, Tuhan memberikannya apa yang dimintanya, kepada orang yang dikasihinya ketika dia tertidur. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita tidur, tapi Tuhan selalu menambahkan berkat. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus berkata, mintalah sesuatu dalam namaku, dalam nama Yesus. Kita hadir di hadapan Bapa sebagai sahabat Yesus, sebagai rekannya, sebagai orang yang dikasihi Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, biarlah kita menjadi orang yang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan setiap doa permintaan kita akan berakhir kepada sukacita. Tetaplah setia sebagai orang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami tidak hanya terlena dalam meminta, tapi kami menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.